Coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Sudah dapat semua? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi dikatakan di sini ya, di dalam Amsal pasal yang ke-24, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ada berapa kegiatan di situ? Tidur, mengantuk, melipat tangan, berbaring. Ada 4 kegiatan di situ. Kegiatan yang menyenangkan. Ya. Tidur menyenangkan. Mengantuk menyenangkan. Lipat tangan menyenangkan. Dan berbaring menyenangkan. Cuma hasilnya kurang menyenangkan. Nah, ini masalahnya ya. Hasilnya kurang menyenangkan. Kegiatannya sih menyenangkan ya. Ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 4 kegiatan yang menyenangkan. Dan 4 kegiatan yang semua manusia pernah mengalaminya. Siapa yang pernah mengalami tidur? Siapa yang pernah mengalami mengantuk? Siapa yang pernah mengalami lipat tangan? Siapa yang pernah mengalami berbaring, tinggal berbaring? Semua. Kalian semua adalah pelakunya. Salah nggak untuk tidur? Tidak. Salah nggak untuk mengantuk? Tidak. Salah nggak untuk lipat tangan? Tidak. Salah nggak untuk tinggal berbaring? Tidak. Tidak salah. Kenapa tidak salah? Hal yang wajar. Apa? Hal yang wajar. Hal yang wajar. Karena selalu kita mengatakan hal yang wajar, makanya tidur di kelas wajar. Tempatnya, Pak. Nah, itu dia. Tidak tahu tempatnya. Tidur itu di mana? Kasur. Ya, di kasur atau di tempat tidur. Mengantuk itu di mana? Tempat tidur juga gitu kan ya. Dekat-dekat tidur itu mengantuk biasanya. Lipat tangan biasanya di mana? Ya, lagi nonton bola, lagi santai lipat tangan gitu kan ya. Nah, kalau orang lagi kerja kita lipat tangan? Apa itu namanya? Kalau temanmu lagi kerja kamu lipat tangan, apa namanya itu? Mandor. Ya, mandor itu namanya. Itu kerja nggak? Loh, kerja juga kan namanya mandor kan, mengawasi itu kerjaan itu mandor ya. Nah, berarti harus lihat juga posisi kamu mandor atau karyawan. Kalau kamu karyawan lipat tangan salah, ya kan? Kalau kamu di kelas lagi belajar tidur salah. Lagi di kelas guru menerangin, tapi kamu lihat gurumu ada 3. Itu bayang-bayang di depan gitu ya. Ketika guru nanya, Firman, guru yang mana ya? Ada 3. Nah, ini nggak pada tempatnya. Jadi yang salah itu kalau tidak pada tempatnya. Makanya apa yang diakibatkan? Coba baca di situ. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Penyerbu itu kalau belalang menyerbu dengan belalang datang satu-satu, kira-kira dampaknya yang mana? Yang besar dampaknya? Yang menyerbu atau yang datang satu-satu? Oh, menyerbu. Kenapa? Ya. Misalnya kamu lagi nanam padi, kemudian belalang datang satu-satu, masih bisa dipencet kan? Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Ya. Tapi kalau menyerbu, kalau kamu dikejar tawon satu, kamu pencet mati dia kan? Tapi kalau satu kawanan yang kejar kamu pencet 1, dia 2 yang menggigit. Kamu pencet yang 2, 5 yang menggigit. Nah, karena menyerbu gitu. Ya.
Nah ini, kalau kamu tidur tidak pada tempatnya, kalau kamu mengantuk tidak pada tempatnya, kalau kamu melipat tangan tidak pada tempatnya, kalau kamu tinggal berbaring tidak pada tempatnya, maka yang datang adalah dikatakan kemiskinan. Siapa yang mau miskin di sini? Tuhan, berikanlah aku kemiskinan. Ada yang berdoa seperti itu, supaya ketika aku miskin, aku nggak bisa memberikan apa-apa kepada orang. Ada yang mau seperti itu? Siapa yang mau miskin di sini? Gampang kok. Tinggal kita lakukan yang 4 itu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi. Ya, lakukan itu semua di kelas, pasti kamu jadi orang yang miskin. Sederhana. Ya. Siapa yang suka-suka ngantuk di kelas itu? Tingkatkan. Supaya kemiskinanmu juga meningkat. Itu kan rumusnya kan. Semakin kita meningkatkan yang tidak baik, semakin hasilnya juga semakin meningkat. Ya. Yang suka ngantuk-ngantuk di kelas, tapi nggak ada di sini, di SMK lain sih. Ya. Ya. Cuma ada di SMK atas. Ya. Nah ini yang suka ngantuk-ngantuk di kelas, ya lanjutkan. Ya ini sudah ada rumusnya kita di sini pagi hari ini kan. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Nggak datang satu-satu. Ya, datanglah miskin pikiran. Belum selesai miskin pikiran, datang miskin hati. Wah, belum datang miskin hati, miskin relasi, miskin semuanya. Miskin itu tidak hanya bicara kamu nggak punya harta. Ya, kamu nggak punya teman, miskin. Ya, kamu nggak punya relasi, miskin. Ya, kamu punya pikiran yang terbatas, kamu miskin juga. Akibatnya apa? Ini orang berlomba-lomba belajar, kamu santai lipat tangan. Enak ya belajar orangnya. Rugi kamu. Ya. Orang tangannya bergerak, kamu lipat. Ya. Orang matanya konsentrasi memperhatikan, orang menerangkan, memperhatikan apa misalnya ikut seminar-seminar, dia mah udah sampai di mana ya? Maka datanglah kemiskinan seperti penyerbu, ya kan? Ya, tinggal berbaring. Ya, orang sudah sampai di Korea masih dia tidur di tempat tidur. Oh, saya sudah di Korea. Pas dia bangun, Korea mana ini? Orang yang bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh sudah sampai di Korea. Ini yang hanya menghayal, tidur di tempat tidur, rasa di Korea. Padahal lagi di Korea tempat tidur. Ya, dia salah lihat, ternyata peta Korea yang ada di atas ranjangnya dia lihat. Nah, ini 4 penyebabnya. Ya, menyerbu bukan satu-satu, menyerbu. Kalau bersamaan, KO kita. KO kalau bersamaan. Coba kalau orang nunjuk 1 tangan masih bisa ditahan ya. Kalau 10 tangan nunjuk sama kamu, 11 tangan, 12 tangan, 13 tangan, mulai depresi. Lama-lama gelo. Kata orang Sunda. Lama-lama gila. Rumusnya di atas. Ya. Gampang dilakukan nggak? Gampang. Ya, makanya pintar-pintar melihat di mana kita harus tidur, di mana kita harus lipat tangan, di mana kita harus berbaring, di mana kita harus apa tadi satu lagi? Ngantuk. Ya kan? Di mana kita harus ngantuk. Ya. Tidak hanya sebagai seorang penyerbu dan itu apalagi kemiskinan, apalagi yang datang? Kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau orang berperang itu mesin itu maunya semakin banyak orang dibunuh kan. Kekurangan datang seperti itu, bertubi-tubi. Tidak hanya miskin, sudah miskin, kurang lagi. Saudara, dekat itu miskin dengan kekurangan. Siapa yang mau? Sudah miskin,
kurang lagi. Yang miskinnya lagi datang seperti belalang yang menyerbu. Kekurangan seperti orang yang bersenjata haus. Coba bayangkan. Mau seperti itu? Harapan doa saya sih, Tuhan, biarlah anak SMK Paulus tidur nyenyak di tempat tidurnya. Biarlah anak SMK Paulus lipat tangan ketika sudah jadi mandor, sudah jadi bos. Anak SMK Paulus biarlah ngantuk karena sudah kelelahan bekerja sebagai manajer. Berdoa untuk SMK Paulus supaya berbaring dengan tenang di alam baka. Ya, suatu waktu kita akan mati kan, berbaring dengan tenang. Ya, berarti sudah selesai. Nah, jadi kamu lihat itu ya, gampangnya. Makanya pintar-pintar. Kapan kita harus di mana kita ada? Tahu tuh. Kalian ada di mana sekarang? Ya, di sekolah ini. Sedang apa sekarang? Ibadah. Mana kira-kira yang harus kita pakai yang dari 4 itu di ibadah? Apa? Ya, tidak ada di situ lah. Ya, orang nyanyi kau lipat lah. Kan bisa lah. Ya lipat tangan tergantung. Kalau kau lipat tangan orang nyanyi, kau enggak nyanyi. Orang berdoa malah liatin orang gitu. Ya, jadi enggak ada yang dipakai di situ. Ya, enggak ada yang dipakai kan? Kalau kamu nanti mau buat greenhouse, mana yang kepake di situ? Ada enggak? Enggak ada. Kau lagi di atas pasang-pasang kayu, kau tidur di atas jatuh. Nah itu berbaring dengan tenang nanti. Kau bisa berbaring dengan tenang kalau kau tidur ya. Jadi ini kawan-kawan ini 4 ini ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang hanya mendatangkan apa tadi? Kemiskinan dan kekurangan. Oke, satu ayat lagi terakhir ini. Amsal 26 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. Amsal 26 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah itu jelas ya. Berkatalah si pemalas. Nah ini pemalas ini berkata, guru tidak ada, kita tidur sebentar lagi, sebentar saja kita tidur. Guru tidak ada, ayo kita mengantuk. Guru tidak ada, tidur di lantai. Kalau bukan pemalas, dia berkata, guru tidak ada, ayo kita ke perpustakaan, membaca buku di sana supaya kita bisa mengalahkan kemiskinan dan kekurangan. Ya. Guru tidak ada, ayo kita ambil cangkul, kita buat bedeng, kita tanam-tanam. Guru tidak ada, greenhouse sudah jadi, ayo kita nanam kangkung supaya menghasilkan uang. Si pemalas berkata, jangan ada singa di kombong. Hati-hati. Itu alasan saja. Ada singa di kombong. Sejak kapan ada singa di sini kan? Ya. Ada singa di greenhouse. Ya padahal itu tembus pandang. Nggak ada singa di sini. Ya itu alasan saja. Dia malas gitu. Ya. Ada singa di lorong. Ya. Seperti pintu berputar pada engselnya. Ya. Kalian pernah sering buka pintu kan? Ya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Artinya apa? Engsel itu pernah nggak pindah-pindah itu engsel? Pernah mengalami kemajuan engsel itu? Ya, engsel itu hanya mutar-mutar di situ aja. Ya, ketemu firman hari ini, sama 10 tahun yang akan datang. Hari ini saya ketemu dia pemulung, 10 tahun kemudian ketemu lagi masih pemulung. Ya berarti dia hanya berputar-putar di engselnya. Ya kan? Kalau yang kelas 12 sekarang ketemu saat ini mungkin belum apa-apa. 5 tahun ke depan sudah punya kendaraan sendiri. Ya, sudah kerja, sudah mapan. Ya kan? Benar enggak? Berarti ada kemajuan kan? Enggak berputar-putar saja di engselnya. Itu. Ya.
Nah itu alasan si pemalas. Pemalas itu terlalu banyak alasannya gitu. Ya, ini ada contoh si pemalas ini ditanya, kenapa kamu nggak datang ke sekolah? Ini guru nanya ke muridnya, kenapa kamu nggak datang ke sekolah? Oh, hujan pak. Ya, gurunya bilang, kalau hujan 1 tahun, banjir pak. Benar juga ya. Ya, kalau 1 tahun hujan kan banjir kan. Ya. Gurunya udah mulai panas ini anak ini, belagu amat ini anak. Kurang ajar kamu. Ajar pak. Nah ini, ya jadi banyak alasan gitu ya. Ya itu sebenarnya malas dia kan, tapi terlalu banyak alasannya gitu kan. Ya, kenapa kamu nggak kerjain PR? Mati lampu. Ya, kalau mati lampu setahun, nggak kerjain PR dia kan. Nah ini, jadi pemalas itu terlalu banyak alasannya, ya. Makanya ya kita nggak kaget kalau orang malas itu ya pasti kekurangan, pasti miskin. Ya, lihat itu miskin tidak hanya secara materi. Mungkin dia materinya melimpah, tapi dia nggak bisa matematika, ditipu terus sama orang. Ketakutan, ada damai nggak gitu? Makanya ada tukang becak tidur. Ini bisa filsafat bolak-balik ya. Dia lagi tidur di becaknya, dia bayangkan tuh enak sekali tuh sambil lihat rumah orang kaya yang bertingkat. Enak sekali tuh. Orang kaya ya tidur-tidur di sofa pasti nikmat pasti. Tukang becak membayangkan seperti itu. Orang kaya lihat dari atas, enak sekali tuh tukang becak di bawah ya. Dia tidur bisa nyenyak di atas becak. Nah ini, seringkali kita tidak pernah mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Itu ya. Kenapa? Kita miskin. Miskin bersyukur. Ya, miskin ucapan syukur. Kemarin saya lihat satu kesaksian di Facebook itu ya, kesaksian rohani. Dia bilang, dulu saya ngejar apa, dikejar semua, pokoknya yang penting bisa menghasilkan uang. Akhirnya dia apapun dia usahakan sampai dia ngutang sana sini, akhirnya kelilit sama hutang. Karena dia tidak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa bersyukur atas apa yang dia miliki. Akhirnya Tuhan taruh rasa haus terus untuk ini. Dan apa jadinya? Mereka kelilit hutang dan sadar, mulai bersyukur sama Tuhan. Ya, mulai melakukan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan kasihkan rasa cukup, rasa apa yang dimiliki. Dan dia justru di tengah merasa kita bersyukur, merasa cukup, Tuhan tambah-tambahkan apa yang dia perlukan. Dia nggak kekurangan. Ya, nah hubungannya dengan ini tuh. Ya, artinya di Amsal ini dikatakan, ayo kita bekerja. Ya, jangan kita malas. Ya, jangan tidur, jangan mengantuk, jangan ini. Tidak pada tempatnya, supaya kita apa? Mengalami berkat-berkat Tuhan gitu kan. Ya, berkat itu tidak selalu bicara tentang uang, tentang harta. Kamu dikasih damai saja, hatimu damai. Kalau hatimu tidak damai, lihat orang kayak mau makan orang. Ya. Bukan apalagi dalam pikirannya, siapa lagi? Bukan apalagi yang saya makan hari ini ya. Tapi pikirannya di pikiran apa? Siapa lagi yang saya makan hari ini ya? Siapa lagi yang saya tipu hari ini ya? Siapa lagi yang saya kerjain hari ini? Ya. Makanya bekerjalah supaya kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Jangan berkata seperti si pemalas, ada singa itu jangan terlalu banyak alasan. Ya. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nanti hidup kita seperti engsel pintu yang hanya mutar-mutar di tempat, nggak ada kemajuan. Ya, saya katakan pasti doa orang tua kalian itu kalian semua berhasil. Ya, pasti itu doa orang tua kalian semua berhasil. Apalagi yang jauh-jauh ke Pulau Jawa, pasti doa orang tuanya pulang berhasil. Makanya tinggalkanlah ke tempat hal itu,
Apa tadi? Satu, tidur sebentar lagi. Kedua, mengantuk sebentar lagi. Ketiga, melipat tangan sebentar lagi. Dan keempat, ya, tinggalkan itu, ya, kecuali pada tempatnya. Kalau kita mau tidur di tempat tidur, waktunya tidur, ya tidur, ngantuk, ya wajar. Tapi kalau kita tidak pada tempatnya, sama kalau si orang sopir bawa mobil baru dibilang lipat tangan sebentar lagi, berarti lepas setir, maka celakalah. Ngantuk sebentar lagi, maka celaka. Apalagi tidur sebentar lagi, apalagi tidur. Ya, membawa mobil sambil tidur itu celaka. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak pada tempatnya pasti mendatangkan hal-hal yang tidak baik, kemiskinan tadi. Berpacaran sebentar lagi, boleh nggak? Di SMK Paulus boleh pacaran nggak? Hah? Boleh nggak pacaran di SMK Paulus? Tidak. Nah, boleh pacaran nggak? Tidak. Boleh pacaran nggak? Tidak. Boleh pacaran nggak? Tidak. Boleh pacaran nggak? Tidak. Saya ulang lagi, boleh pacaran nggak? Tidak. Udah mulai ragu yang lain. Boleh pacaran nggak? Tidak. Boleh pacaran nggak? Boleh pacaran nggak di SMK Paulus? Boleh. Pacaran. Itu yang salah. Pacaran dulu Bapak tadi. Anak-anak muda boleh pacaran nggak? Boleh. Anak muda boleh pacaran nggak? Tidak. Boleh. Boleh. Bahkan boncengan pun boleh. Ya. Ketemu guru pun senyum dong. Iya, itu kan. Tapi nggak ada di sini. Ya. Nah, nggak ada di sini. Nah, pacaran sih boleh. Tapi di SMK Paulus tidak boleh. Karena ada aturannya. Itu saja kan. Pacaran siapa sih yang larang? Kan itu hak asasi manusia pacaran kan. Tapi di SMK Paulus tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Supaya fokus sekolah dulu. Daripada kamu menyiksa anaknya orang, lebih baik kamu sekolah dulu. Ya. Agus, kalau kamu punya pacar di SMK Paulus dan temanmu menggoda pacarmu, cemburu nggak? Cemburu nggak? Nah, cemburu pasti kan? Ya. Kalau tiba-tiba pacarmu diambil temanmu, cemburu nggak? Marah nggak? Merusak suasana nggak? Bisa tenang belajar nggak? Itulah alasan kenapa SMK Paulus tidak boleh pacaran. Karena berangkat dari pengalaman. Kita datang sudah ada yang nangis di kelas. Kenapa kamu nangis? Diputusin. Diputusin sama siapa? Sama Samuel. Kenapa kamu diputusin? Saya dikasih ke John. Mana ceritanya itu? Sama kalau kamu punya pacar nih cewek di sini. Karena kamu setia kawan sama Yabes. Udah, saya kasih sama kamu Yabes demi pertemanan. Memang perempuan itu apaan gitu. Ya. Oke, saya ulang lagi. Boleh pacaran nggak? Boleh. Boleh pacaran di SMK Paulus? Iya. Nah, janji? Janji. Iya. Boleh didoakan nggak? Boleh didoakan nggak? Boleh. Tuhan, kalau memang itu tulang rusak, jauhkanlah daripada aku. Kalau itu memang tulang rusukku, bimbinglah kami sampai kami berhasil semua, baru kami melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Nah, begitu ceritanya ya. Oke, jadi jangan kamu cerita di Paulus itu, jangan kita masuk SMK Paulus, dilarang pacaran. Ya memang dilarang pacaran. Ya. Tapi kalau kamu sudah di luar ya hakmu itu, tapi di sekolah enggak. Ya, apalagi kalau sesama ini janganlah. Kita ini gampang sekali kan. Kalau ada yang diputusin pasti ketahuan enggak? Ketahuan enggak kalau ada yang diputusin? Ketahuan enggak? Ketahuan. Kita kan gampang dilihat. Sedikit. Ya, kamu diputusin gampang. Mukanya sedih-sedih, ya udah nangis di kelas, ya Serah sudah nangis. Kenapa kamu Serah? Contoh, diputusin sama siapa?
sama Pak Tony di pusat. Ya, contoh gitu ya. Ya, oke, saya kira itu kita berdoa. Ya, Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami sebagai generasi muda untuk tidak terlena di dalam hal-hal yang merugikan kami, yang mendatangkan kemiskinan bahkan kekurangan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menjadi generasi yang malas, tapi kami menjadi generasi yang penuh semangat, inovatif, kreatif, sehingga kami menghasilkan banyak hal di dalam masa muda kami. Dan biarlah lewat SMK Paulus kami dibimbing oleh guru-guru kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.